Tamron 20-40mm f2.8, satu-satunya lensa yang kupakai untuk bikin konten di social media. Kecuali lensanya lagi perlu in-frame buat ditunjukin kayak sekarang ini. Tapi frame ini di-shoot dengan Tamron 20-40mm f2.8 ini. Lensa ini kan bukan lensa yang baru banget ya. Jadi daripada nge-review detail, aku bakal ngasih 5 alasan kenapa menurutku lensa ini cocok banget buat para pengguna Sony full frame. Yang pertama, harga. Lensa ini tuh harga barunya sekarang di bawah 10 juta, sekitar 9,5 sampai 9,7 juta. Bayangin, lensa zoom untuk kamera full frame dengan bukaan f2.8 dengan harga di bawah 10 juta. Salah satu lensa yang menurutku harganya oke banget ya. Itu pun masih harga baru. Kalau beli second harganya berarti kan masih lebih di bawah lagi daripada itu. Untuk perbandingan, kalau lensa yang dari Sony itu ada lensa 20-70mm f4 dan lensa 2450mm f2.8. Untuk harganya, lensa Sony 20-70mm itu ada di kisaran 16 juta dan lensa 2450 dari Sony itu ada di kisaran 19 juta. Jadi bisa dibilang lensa Tamron ini separuh harga lensa Sony-nya. Berikutnya focal length. Focal length-nya cukup unik ya, 20-40mm. Waktu nyari lensa yang untuk dipasangin sama kamera Sony ZV-1 ini sebenarnya aku nyari lensa zoom yang seenggaknya di wide-nya tuh 24mm. Lalu ketemulah Tamron ini yang sampai 20mm di sisi wide-nya. Ya udah lebih bagus lagi. Ditambah minimum focusing distance lensa ini tuh cukup dekat. Jadi ya cukuplah untuk memenuhi kebutuhan medium dan close up-ku. Walaupun ya jangan expect kemampuan minimum focusing distance yang kayak lensa makro gitu juga ya. Lalu karena lensa ini kupasangin sama kamera Sony ZV-1, dengan pakai clear image zoom aku dapat focal length yang kurang lebih ekuivalen dengan 20-60 mm. Tapi kalau lensa ini dipakai di kamera APS-C atau kamera full frame lain yang ada APS-C atau crop mode-nya, itu berarti lensa ini bisa jadi lensa dengan focal length kurang lebih 20-90 mm. Cukup lumayan versatile lah ya. Kita bandingin sama kompetitornya lagi. Lensa Sony 2450mm f2.8. Dia kan paling wide tuh di 24mm. Kita selalu bisa punch in, tapi kita nggak akan bisa zoom out. Jadi silahkan ditimbang-timbang 20mm ini sesuatu yang bakal diperluin banget atau enggak. Jujur aku pribadi jarang banget pakai lensa tuh sampai benar-benar wide banget di 20mm gitu. Tapi ada beberapa momen yang memang 20mm ini kepake, tapi jarang memang. Dan betul ada lensa Sony 27mm dari Sony yang lebih fleksibel lagi focal length-nya. Tapi lensa itu f4 dan ada beberapa alasan yang bikin aku kurang srek dengan lensa itu, yang nanti kita bahas juga. Berikutnya size. Lensa ini tuh kecil banget, sangat-sangat compact. Rasanya pas bawa lensa ini tuh kayak bawa lensa fix gitu loh. Untuk patokan, dia ini kurang lebih sama persis ukurannya sama lensa Sony 20mm f1.8. Bahkan kalau mau perhitungan banget, lensa Tamron ini tuh masih lebih ringan sekitar 8 gram dibandingin lensa Sony 20mm. Tapi to be fair, lensa Sony yang 2450mm juga sebenarnya nggak jauh lebih gede daripada lensa Tamron ini. Tapi kalau lensa Sony yang 20-70mm itu waktu dia lagi ketutup itu nggak beda jauh, tapi ketika dia fully extend itu bedanya jadi jauh banget. Aku akan lampirin sekali lagi perbedaan mereka, silahkan di pause kalau perlu, kalau udah kita lanjut. Berikutnya Tamron Lens Utility. Ini adalah sebuah software dari Tamron. Kalau kita lihat di lensa Tamron 20-40mm itu ada port USB-C-nya. Lensa ini tuh bisa kita customize menggunakan software Tamron Lens Utility ini. Dari namanya harusnya cukup jelas ya, lensa Sony berarti nggak bisa. Aku pernah bahas software ini lebih lengkap di beberapa video sebelum ini. Nanti akan ku taruh linknya di akhir video. Intinya kita bisa mengubah beberapa setting yang ada di lensa Tamron kita lewat software ini. Jadi beberapa setting yang membantu dan bisa diubah, misalnya kayak kita bisa mengubah fokus ringnya tuh jadi linear. Fokus strobnya juga bisa kita ubah jadi antara 90, 180, 270 atau bahkan 360 derajat. Jadi bisa dibilang manual fokus menggunakan lensa ini lebih nyaman lah dibandingin lensa-lensa autofocus lainnya yang menggunakan sistem focus by wire. Tapi memang betul, lensa Sony tuh nggak bisa di custom menggunakan software dari Tamron ini. Tapi lensa natif dari Sony itu ada beberapa keunggulannya sendiri. Beberapa lensa yang relatif baru, kayak kedua lensa tersebut itu compatible dengan focus breathing compensation dan mereka bakal bekerja lebih baik dengan kamera Sony ketika kita pakai stabilization digital dari kamera Sony, kayak active stabilization ataupun dynamic active stabilization. Berikutnya ukuran filter diameternya yang 67mm. Aku tahu saran yang populer banget di internet ini adalah beli filter yang ukurannya paling gede. Biasanya itu berarti 82mm dan pakailah step up ring untuk lensa-lensa yang diameternya lebih kecil dari itu, biar kita lebih irit juga. Aku juga dulu tuh berpikiran seperti itu, dan sampai sekarang juga sebenarnya. Tapi menurutku itu saran yang sangat cocok, tapi untuk videographer. Ternyata ketika aku menempatkan diri sebagai seorang content creator, atau ya intinya orang yang ada di depan kamera beginilah, ataupun kebutuhannya untuk traveling misalnya. Ternyata aku sangat menghargai kekompakan dan kesimpelan sebuah setup. Jadi aku nggak pengen tuh berurusan dengan berbagai macam ukuran step up ring segala macam. Pengennya ya sesimpel mungkin lah. Jadi aku menggunakan filter dan lensa yang ukurannya tuh sama. Selain lebih kompak, kelihatannya juga lebih pas gitu ya. Aku pernah pakai lensa yang ukuran diameter filternya tuh 47 atau 52mm. Dan terus aku pakai step up ring ke 82mm. Dan itu agak gimana gitu lihat ya, agak lucu ya, depannya gede banget tapi lensanya kecil gitu. Tapi ya karena alasan itulah semua lensa yang aku punya tuh ukuran filternya tuh 67mm.
Kayak lensa Sony 1655, Tamron 1120 mm, lensa Sigma 16 mm, itu semua ukurannya 67 mm. Dan itu satu hal yang bikin aku agak kurang cocok dengan lensa Sony 2070 mm f4 itu. Karena dia ukuran filter diameternya itu 72 mm. Kalau Sony 2450 mm itu 67 mm juga. Jadi itu opsi yang lebih menarik buatku sebenarnya. Jadi untuk konten kreator, seenggaknya menurutku ya, ukuran diameter filter itu kayaknya sesuatu yang perlu kita pertimbangkan juga. Dan betul, sayangnya karena aku bukan seorang full-time content creator, aku kadang masih memerlukan ukuran filter 82 mm. Karena lensa-lensa Sony yang ukurannya lebih gede, kayak lensa Sony G Master, itu rata-rata menggunakan ukuran filter diameter 82 mm ini. Makanya sekarang kalau beli filter, aku akan beli dalam dua ukuran, 67 dan 82 mm aja. Ini supaya ketika aku lagi menggunakan dua kamera setup, aku bisa menggunakan filter yang sama di kedua kamera tersebut. Dan kalau misalkan ternyata di kedua kamera ini nggak ada yang perlu filter ukuran 82 mm ini, barulah aku pakai satu step up ring di salah satu kamera itu. Jadi nggak perlu dua-duanya pakai step up ring. Ini biar lebih simpel aja sih ketika aku ingin menggunakan filter yang sama di dua kamera. Masuk akal? Tapi kalau aku bukan seorang videographer, aku fix bakal beli yang ukuran 67 mm aja. Ya, ngapain beli yang 82 mm gitu kan? Udah lebih gede, lebih mahal. Dan aku nggak pakai juga untuk bikin konten pribadi kayak begini. Kurang lebih itu beberapa alasan aku lebih memilih lensa Tamron 20-40 mm ini, bahkan walaupun sekarang udah ada lensa dari Sony yang 24-50 mm itu. Tetap posisi lensa Tamron 20-40 mm ini nggak kegeser menurutku sih. Masih jadi lensa untuk Sony full frame E-mount yang worth it menurutku lah. Best bang for your buck. Kalau pengen lihat lebih banyak lagi hasil-hasil dari lensa ini ya silahkan lihat video-video di YouTube, TikTok, dan Instagramku. Karena udah hampir setahun ini, mungkin sekitar 80-90% kontenku tuh benar-benar di-shoot dengan lensa ini doang. Bukan yang kenapa-napa atau lensa ini paling bagus segala macamnya sih. Kayak paling pas aja gitu loh semuanya. Kayak kecil tapi udah cukup bagus, harganya nggak terlalu mahal, kayak check all the box gitu. Itu aja video kali ini, silahkan taruh pertanyaan di bawah. Kalau masih ada yang kurang jelas, sampai ketemu di video berikutnya.